Beshem Ha'af Ben Verua Hakodes Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Baik, kita akan membahas satu pokok bahasan, memahami Yesus Sang Mesias dalam konteks keyahudiannya. Lehavin Yeshua Hamasya Behek Siru Yehudi. Yehudi. Satu kutipan yang sering saya ambil di sini, Yesus adalah seorang Yahudi. Dia hidup di antara orang-orang Yahudi di tanah Israel, yang utamanya dia itu tinggal di Galilea. Dan di situ dia bersama-sama dengan orang Yahudi, dia berbicara secara orang Yahudi, ya. Berbicara sebagai seorang Yahudi. Dia membaca Alkitab, dan setiap apa yang dia katakan itu dalam doa-doa juga dalam bahasa Ibrani, dan semua kata-katanya itu berasal dari frasa-frasa dan konsep pemikiran orang-orang Yahudi yang pada kala itu pengajaran Yahudi Rabinik yang memang bermula dari sejak pembuangan di Babel, itu mereka sudah memulainya, ya. Nah, sehingga penting bagi kita untuk memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya. Nah, dan kita juga mempelajari Alkitab itu bukan sekedar belajar tentang ilmu teologi, tetapi keyakinan teologis kita itu adalah suatu keyakinan yang dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Wah, historisnya di mana? Ini kan cuma cerita orang kaya dan Lazarus, bukankah itu adalah suatu perumpamaan? Nah, banyak yang melihat ini sebagai perumpamaan saja, terbatas di situ. Tetapi ini lebih dari itu, dan kita akan bersama-sama mempelajarinya. Lukas 16 ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Baik, terima kasih pembacaannya. Dan kita akan belajar tentang apa itu pangkuan Abraham, Behek Abraham. Nah, apa yang dimaksud dengan pangkuan Abraham ini? Ya, kita baca kembali. Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bahasa asli Yunaninya menulis
Ton kolpon to Abraham. Nah, kemudian bahasa Ibrani menulis demikian. El Kek Abraham. El Kek Abraham di sini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pangkuan Abraham? Nah, pangkuan Abraham ini adalah suatu figuratif untuk menunjuk pada kehidupan setelah kematian. Jadi olam habanya orang Yahudi itu nanti masuk di mana Abraham itu berada. Jadi Abraham berada di mana? Berada di olam haba, berada di alam setelah kematian. Yang orang Kristen itu menyebutnya sebagai langit baru dan bumi yang baru atau Yerusalem baru. Jadi pangkuan Abraham, Behe Abraham itu merujuk kepada olam haba atau langit baru, bumi baru. Dan ini ya merupakan istilah lazim bagi kalangan Yahudi untuk merujuk tempat bagi roh manusia setelah kematian. Itu ada ditulis dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Kidusin 78b. Nah, kenapa Yesus merujuk kepada olam haba atau sorga itu dengan Hek Abraham atau pangkuan Abraham? Sebenarnya itu sebenarnya bukan pangkuan Abraham ya, di dada Abraham, berada di pelukan Abraham. Kenapa dikatakan demikian ya? Kita harus mengingat bahwa audiens pertama, jemaat yang pertama ditemui oleh Yesus itu adalah jemaat yang berasal dari orang-orang Israel. Jadi inilah audiens aslinya Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah, ketika dia mengajar, maka frasa-frasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah frasa-frasa Semitik. Nah, dan mereka percaya bahwa Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan, yang darinya Tuhan berkenan untuk memilih sebuah bangsa. Sehingga mereka yakin kalau Abraham itu mati, maka Abraham pasti masuk surga. Sehingga semua keturunan Abraham itu akan, kalau mati ya, itu akan bertemu Abraham di olam haba. Nah, kalau orang Yahudi bicara demikian, atau ungkapan demikian, pergilah ke Abraham bapamu. Nah, berarti itu meninggal dunia dan pergi ke surga. Nah, kalangan Yahudi menyatakan bahwa tempat tinggal sementara orang beriman adalah pangkuan Abraham. Nah, ini ada perbedaan tentang tafsir ya. Apakah orang mati itu langsung masuk surga? Ada yang mengatakan enggak, dia masuk ke intermediate stage, yaitu di Firdaus, baru nanti setelah kesudahannya itu baru masuk ke surga yang sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Firdaus itu adalah surga itu sendiri. Enggak apa-apa ya. Ada perbedaan tafsir, tidak masalah bagi kita. Yang penting secara doktrinal itu tidak mengubah bahwa kehidupan orang-orang pilihan, kehidupan orang-orang percaya itu ada tempatnya sendiri dan itu bukan tempat kebinasaan, tapi ada kehidupan. Nah, jika Abraham ada di surga, maka keturunan Abraham pun ada di sana, yaitu orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, ketika menyatakan demikian, Tuhan Yesus itu tahu dong, dan orang-orang Yahudi juga tahu bahwa yang namanya Abraham, yang namanya Ishak, Yakub itu adalah orang-orang yang sudah mati, bapak-bapak leluhur mereka. Tetapi mereka mati di dunia, memiliki kehidupan yang baru di alam sana, di kerajaan surga. Dan ini juga dapat dibandingkan pada satu kitab Deuterokanonika dalam 4 Makabe 13 ayat 17. Setelah kematian kami dengan cara ini, Abraham dan Ishak dan Yakub akan menerima kami, dan seluruh leluhur kami akan memuji kami. Nah,
Abraham, Ishak, dan Yakub adalah 3 dari bapak-bapak leluhur Israel. Kalau mereka ada di surga, maka keturunan mereka itu pun juga akan bersama-sama tinggal di surga. Nah, dalam kisah tadi itu juga disebutkan mengenai alam maut, dunia orang mati, atau Hades. Nah, ini juga ada yang memandang bahwa Hades atau Sheol bahasa Ibrani-nya itu adalah tempat intermediate stage, dan ini bukan neraka, belum neraka, ini masih tempat sementara untuk menampung orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Ya, ada juga yang menyebut bahwa ini neraka itu. Buktinya apa? Dalam Alkitab King James itu sudah menyebutkan bahwa alam maut atau Sheol atau Hades ini itu diterjemahkan dengan hell. Ini sudah neraka. Nah, kita nggak usah berdebat dengan itu. Yang pasti ya, ada satu perbedaan antara orang yang mati di dalam Tuhan dan orang yang tidak mati, orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Orang yang mati namun tidak di dalam Tuhan. Nah, orang yang mati dan tidak di dalam Tuhan ini mereka ada di Sheol. Nah, dan di Sheol ini menurut cerita dari Tuhan Yesus ini, orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan itu sudah menderita, ya. Jadi di sini tentu saja ini dapat kita bandingkan dengan suatu doktrin yang berasal dari Amerika, ya, abad 19 kira-kira, yang mengajarkan doktrin jiwa yang tidur. Jadi kalau orang mati itu ya udah mati, gitu, nggak ngerti apa-apa, nggak ingat apa-apa, gitu kan. Namun kalau kita membaca dari kisah dari Tuhan Yesus ini, orang yang kaya dan sedang tersiksa itu dia ingat betul apa yang terjadi di dunia, bukan? Ya. Nah, kita bisa membacanya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut ini Anda lihat di sini, itu adalah Hades, ya. Dan Anda lihat oleh King James di sini sudah diterjemahkan dengan neraka, hell, ya. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya atau duduk di dadanya, ya. Jadi ini memperlihatkan suatu keintiman, ya. Jadi Anda lihat di sini ada Sheol bahasa Ibrani, ada Hades bahasa Yunani, dan orang yang miskin itu Lazarus, dia berada behe Abraham, beheko, ya. Dan di sini dalam kisah ini, dalam Lukas 16 ini, ada suatu pernyataan bahwa orang kaya itu sudah menderita. Ada yang mengatakan, oh ini cuman perumpamaan, gitu kan. Berarti ini bukan sebenarnya. Jadi belum tentu orang mati itu bakal langsung menderita seperti ini. Kan ini perumpamaan. Nah, kalau seandainya kita mengatakan orang mati yang tidak di dalam Tuhan itu nggak menderita dengan memegang satu doktrin jiwa yang tidur tadi itu. Nah, sekarang kalau Anda mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Allah, mungkinkah dia bercerita sesuatu yang tidak terjadi, yang sebenarnya tidak menderita, tapi Yesus katakan menderita? Nggak mungkin, ya. Tuhan Yesus akan menceritakan yang sebenarnya, ya. Kalau memang orang kaya itu menderita di Sheol, demikianlah orang kaya itu menderita. Jadi jangan ngomong ini karena ini adalah suatu perumpamaan, jadi itu belum tentu terjadi. Tapi Anda harus mengingat yang ngomong ini, yang cerita tentang ini itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang inkarnasi. Dia tahu betul keadaan di akhirat sana. Kalau kita sih masih bisa meraba-raba, ya, atau kita bisa bertafsir ria dan membuat doktrin-doktrin yang macam-macam. Tetapi kalau ini yang bicara adalah
Allah yang inkarnasi, yang dia sangat memahami apa yang terjadi di atas sana, ya, apa yang terjadi di akhirat, ya, atau kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan di Sheol atau di dunia orang mati. Apabila orang itu menderita sengsara, tentulah itulah yang terjadi. Maka ini menjadi suatu peringatan bagi kita, jangan main-main mempermainkan satu keselamatan atau menganggap keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu suatu barang yang murah dan diabaikan saja. Urusan nanti-nanti. Ya, kita kan nggak tahu kita matinya kapan. Ya, sejam lagi setelah ikut kelas ini bisa, 10 tahun lagi bisa, 20 tahun lagi bisa. Apa saja bisa, apalagi sekarang corona. Ya. Orang bisa kapan saja mati, ya. Sehingga peringatan-peringatan yang ada di Alkitab ini menjadi suatu peringatan bagi kita agar kita jangan bermain-main terhadap kehidupan kita. Kalau orang mati tidak di dalam Tuhan kemudian dia menderita, itulah yang terjadi. Nah, si orang kaya itu sengsara di dalam Hades. Nah, orang kaya ini sudah kebiasaan nyuruh-nyuruh. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu kamu hidup. Sedangkan Lazarus segala hal yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Jadi jelas orang kaya ini menderita. Kenapa menderita? Karena kesakitan dalam nyala api di Sheol, di dunia orang mati. Ya. Kemudian Abraham menyatakan, "Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Jadi antara orang yang tidak diselamatkan dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika nanti mati itu ada jurang yang memisahkan mereka, yang tidak dapat diseberangi. Jadi ini menjadi satu peringatan bagi kita, jangan bermain-main dengan tawaran keselamatan dari Yesus Kristus. Ya, nah ini ya ada kepercayaan yang dipercayai oleh sebagian aliran Kristen, misalnya kalangan Adventist atau Jehovah's Witnesses, ya, yang keduanya itu suatu aliran yang berasal dari Amerika, ya. Jadi ini bukan pemahaman dari Semit. Jadi bukan pemahaman dari para rasul Kristus, bukan pemahaman dari Yesus Kristus bahkan, ya. Jadi kedua aliran Made in Amerika ini mengatakan, ya, pandang ini mengatakan bahwa jiwa orang yang setelah meninggal berada dalam keadaan tertidur, tidak sadar, tanpa pengetahuan dan kegiatan. Keadaan itu terus berlanjut sampai kebangkitan tubuh. Nah, dasar dari ajaran yang mereka anut adalah setelah kematian, jiwa tak punya kesadaran. Karena kesadaran dari jiwa tergantung pada otak. Nah, mereka juga berpendapat bahwa kitab suci sering menggambarkan bahwa mati itu sebagai tidur. Ya, misalnya dalam Matius 9 ayat 24, Yohanes 11 ayat 11 sampai 15, Kisah 7 ayat 60. Kemudian ada ayat-ayat tertentu dalam kitab suci yang mengatakan bahwa orang-orang mati itu tidak sadar. Mazmur 6 ayat 6 dan seterusnya. Dan mereka berpendapat tidak ada orang-orang yang dibangkitkan dari antara orang mati yang menceritakan pengalaman mereka setelah mati. Namun doktrin jiwa yang tidur ini kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam Lukas pasal 16, ya, orang kaya ini sadar betul. Nah, kalau ini yang berkata itu Tuhan Yesus.
Jadi bukan rasul, ya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa si orang kaya ini sangat sadar dan masih ingat betul apa yang terjadi di dunia. Ya. Nah, apakah orang-orang mati itu sadar? Ya. Maka dengan memahami kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang Lazarus dan orang kaya, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang mati itu memiliki kesadaran. Ya, Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 itu. Kemudian sesudah kematian secara jasmani, jiwa itu tetap hidup dalam kebahagiaan atau kesengsaraan. Tergantung pada kualitas kehidupan mereka di bumi. Nah, orang kaya itu mati segera berada di tempat siksaan. Dia tidak hanya mengetahui bahwa dia sengsara, melainkan dia juga masih ingat ya, tentang 5 saudaranya yang masih hidup di bumi. Dan dia ingin agar mereka jangan masuk ke tempat yang sekarang dia berada. Dia ingin, aduh jangan sampai saudara-saudaraku itu sengsara kayak aku. Kalau boleh, kirimkanlah orang-orang untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, di sini Abraham menyatakan, Abraham meminta orang kaya itu untuk mengingat kembali kehidupannya ketika ia hidup di dunia. Hal itu menolong dia untuk mengerti mengapa dia disiksa. Tak lama kemudian, Lazarus juga mati. Tetapi dia segera berbahagia, tinggal bersama Abraham. Karena itu, kedua-duanya baik orang kaya maupun Lazarus berada dalam keadaan yang sadar. Mereka masih dapat mengingat kehidupan mereka sewaktu di bumi. Nah, dan juga ya doktrin made in Amerika tadi, ya doktrin jiwa yang tidur itu bertentangan dengan peristiwa transfigurasi Yesus Kristus, yang dimana pada waktu Yesus Kristus itu dimuliakan di atas gunung, ya transfigurasi, ada 2 sosok yang mendatanginya. Siapa dia? Dia adalah Musa dan Elia yang muncul di dalam kemuliaan. Itu ditulis dalam 3 kitab Injil, ya. Lukas pasal 9 ayat 30 sampai 31, Matius 17 ayat 3, Markus 9 ayat 4. Yang ketiganya itu bersaksi bahwa ketiga murid Yesus itu melihat ada Musa dan Elia. Nah, Musa dan Elia, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mati, ya, yang sudah terangkat itu. Nah, Musa sangat jelas dia itu ditulis mati. Nah, kalau Elia akan diangkat. Nah, ya. Dan mereka dapat menemui Tuhan Yesus. Berarti mereka itu memiliki kehidupan setelah kematian. Ya, berarti mereka sadar. Jadi bukan nggak sadar. Jadi Yesus Kristus, Musa dan Elia, ya di situ berbicara tentang kepergian Kristus yang telah ditentukan untuk ia genapi segera di Yerusalem. Ya. Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, ya. Beberapa kritikus berupaya menggolongkan transfigurasi ini sebagai mimpi saja. Akan tetapi secara masuk akal ya, tidak mungkin yang namanya Petrus, Yakobus dan Yohanes itu mendapat suatu mimpi yang persis sama. Nah, dan Yesus Kristus sendiri menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa yang dapat disebut sebagai suatu penglihatan. Jadi ini bukan ilusi. Nah, jadi penerapan doktrin made in Amerika, doktrin yang jiwa yang tidur, penyangkalan itu adalah penyangkalan ajaran Tuhan Yesus, ya, sesuai yang difirmankannya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Para penganut doktrin jiwa yang tidur ini ya, berusaha mengelak dari kebenaran yang jelas dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16.
Mereka mengatakan bahwa cerita itu cuman perumpamaan semata, ya. Namun apakah cerita itu perumpamaan atau sejarah atau bahkan kedua-duanya? Ya. Ayat-ayat suci itu tentu mengajarkan kebenaran dan bukan kesalahan. Ya, kalau orang mati itu ingat, ya ingat. Ya, bukannya enggak ingat terus dibilang ingat, enggak. Karena kitab suci pastilah mengajar kebenaran. Karena Alkitab itu berbeda dengan dongeng atau dan mitos-mitos gitu. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ada sesuatu hal yang realistis. Apabila dia bicara tentang kehidupan setelah kematian dan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Dan itulah cara dari Tuhan Yesus untuk menggambarkan penggambaran yang benar mengenai kehidupan setelah kematian. Jadi pahami dari kisah yang diceritakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 ini, bahwa ada orang kaya. Berarti memang ada, ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ada orang kaya, berarti memang orang kaya itu ada. Nah, Tuhan Yesus juga berkata, ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Ada atau tidak? Ada. Ya. Apakah orang kaya itu mati dan apakah Lazarus itu mati? Tuhan Yesus mengatakan, ya, mereka mati. Nah, Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Bahkan dia adalah sang kebenaran sejati. Maka dia tentu mengajarkan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus itu bahkan sering menggunakan fakta-fakta sejarah untuk menunjukkan kebenaran. Nah, ya. Di sini kita dapat mempelajari betapa bodohnya si orang kaya, ya, yang mengira, ya, betapa bodohnya orang-orang ini yang mengira bahwa ini adalah suatu dongeng saja atau suatu dongeng peri gitu. Dan Tuhan Yesus dianggap mengajarkan sesuatu yang nggak benar dengan fakta sebenarnya, ya, nggak boleh begitu. Ya. Tuhan Yesus adalah sang kebenaran, maka yang dia katakan itu adalah kebenaran. Kalau orang mati tidak di dalam Tuhan itu menderita, ya demikianlah menderita. Maka kita harus berhati-hati, kita harus mengingatkan orang-orang yang kita kasihi untuk mempertahankan keselamatan mereka supaya jika mati, ya, kita akan mati di dalam Tuhan. Ya. Sehingga demikian, ya, tidak mungkin, ya, dia sang kebenaran itu Allah yang inkarnasi mengajarkan sesuatu yang tidak benar mengenai fakta yang terjadi di dunia orang mati atau di Hades itu. Kejadian yang dicatat dalam Lukas pasal 16 itu adalah fakta, ya. Mungkin memang waktu itu orang-orang yang diceritakan oleh Yesus belum mati, tetapi ini kalau Tuhan sendiri yang menubuatkan apa yang terjadi nanti, itu pasti akan terjadi. Maka kesakitan dalam nyala api, ya, ini memang suatu kiasan, ya. Panasnya itu seperti nyala api, tetapi ini untuk menggambarkan kesengsaraan yang sungguh akan dialami oleh orang kaya itu. Jadi kisah dalam Lukas pasal 16 ini, kalau saya boleh mengatakan, ini adalah suatu nubuat. Ini adalah suatu sabda. Jadi ini bukan dongeng, ya. Ini bukan sekedar perumpamaan, ini nubuat. Ya. Berdasarkan Lukas pasal 23 ayat 43, ada implikasi perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang mati di dalam Tuhan, dia ada di Firdaus, ya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Nah, kata Firdaus ini adalah sinonim dari pangkuan Abraham tadi, atau khek Abraham, atau dada Abraham tadi. Jadi memang ada kehidupan setelah kematian di mana? Di Firdaus, engkau bersama aku. Nah, kalau engkau bersama aku di Firdaus,
pasti di situ jiwa kita tidak sedang tidur. Kita hidup bersama Yesus Kristus, kan? Ya. Jadi tempat orang percaya ada di Firdaus, ada di Began Eden atau di pangkuan Abraham, ya. El-Hek Abraham. Nah, Mazmur 16 ayat 10 menyatakan bahwa orang yang di dalam Tuhan tidak akan berada di Hades, sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Karena orang kudus itu bahkan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini bisa juga dibandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 31 menuliskan demikian. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, bicara lagi mengenai nubuat dan sabda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini luar biasa sekali dalam kisah itu. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 menuliskan sabda Tuhan Yesus yang memerincikan orang kaya itu, ya, dengan spesifikasi yang khusus bahwa ada orang kaya, ya. Di ayat berapa? Ayat 19. Dia berpakaian jubah ungu dan lenan halus. Ya. Wow. Jadi jubah ungu itu adalah pakaian raja. Jadi ini bukan sekedar orang kaya biasa nih. Siapakah yang berpakaian ungu selain raja? Alkitab mengatakan bahwa warna ungu itu juga dipakai oleh imam besar. Jadi orang kaya ini kalau dia bukan raja dan dia memakai jubah ungu berarti dia bukan orang kaya biasa. Apakah dia raja? Apakah dia imam? Jadi ada dua kemungkinan ini. Jadi orang kaya ini antara dia raja adalah dan antara dia imam. Nah, ayat 19 itu juga mengatakan bahwa dia hidup bermewah-mewah ketika di dalam dunia. Dia juga dituliskan menerima segala yang baik, ayat 25. Terus kemudian dikatakan dia tinggal di rumah ayahnya, ya. Ayah ini bisa merujuk kepada ayah kandung atau ayah mertua bisa, ya. Karena dalam mindset Ibrani, seorang menantu itu juga seorang yang diangkat putra oleh si ayah itu. Jadi dia tinggal di rumah ayahnya. Kalau orang kaya ini tinggal di rumah ayahnya, berarti si ayah ini juga orang hebat, kan? Nah, berarti si orang kaya, si bapaknya orang kaya ini juga berjubah ungu. Nah, masalahnya, apakah dia raja atau apakah dia imam? Nah, sekarang dia memiliki saudara 5 laki-laki. Ya, dijelaskan secara terperinci Tuhan ini. Ya, aneh. Kalau Tuhan itu menyatakan secara terperinci, ini pasti ada maksudnya. Bukan, nggak bisa ini diabaikan. Ya, kita banyak sekali mengabaikan apa yang diperinci dalam Alkitab. Tapi kali ini saya minta Anda jangan mengabaikan perincian-perincian yang ditulis dalam Alkitab. Si orang kaya itu mempunyai 5 saudara laki-laki. Dan si orang kaya ini mempunyai kesaksian Musa dan para nabi. Nah, ini mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan. Karena raja di Yudea kala itu siapa sih dia? Dia adalah Herodes. Dan Herodes itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Edom. Nah, di sini menuliskan
Si orang kaya itu memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Berarti dia bukan raja seperti Herodes. Jadi kemungkinan yang kedua, si orang kaya ini adalah imam besar. Ya. Kemudian dia mendengarkan kesaksian itu. Siapa kesaksian itu? Kesaksian Musa dan para nabi yang mencatat tentang Yesus Kristus, bukan? Ya. Nah, si orang kaya ini juga dituliskan tidak bertobat sekalipun oleh kesaksian orang yang bangkit dari mati. Ya. Jadi siapa kira-kira? Pada zaman Yesus itu melayani, ya, ada seorang yang mati kemudian dibangkitkan, kan? Salah satunya adalah siapa? Lazarus, kan? Saudara dari Marta dan Maria. Dan namanya itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Wow, ya. Jadi Lazarus dibangkitkan, tetap si imam besar ini tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini ada hubungannya ternyata. Ya. Jadi ini bukan perumpamaan, tetapi ini suatu sabda, ini suatu nubuat. Apa yang akan terjadi pada si orang kaya itu? Nah, kenapa Tuhan bisa bernubuat secara tepat seperti ini? Ya, karena Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, sehingga Dia memiliki kualitas pra-pengetahuan Allah. Maha tahu, Dia maha tahu. Ya, Yohanes 6 ayat 70 sampai 71 saya baca bahwa jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dari yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Dia tahu siapa yang akan mengkhianatinya, Yudas Iskariot. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon orang Iskariot. Ya. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang dari antara 12 murid itu. Dan kemudian Matius 26 ayat 23, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku atau mengkhianati aku. Nah, Matius 26 ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi Tuhan Yesus memiliki pra-pengetahuan, suatu kualitas yang dimiliki oleh Allah saja, bahwa Dia maha tahu. Nah, Sirach 15 ayat 14, Allah bermaksud menyerahkan manusia ke dalam keputusannya sendiri. Ya, jadi Tuhan itu maha tahu. Ya, orang yang akan binasa itu Dia sudah tahu. Tapi apakah dengan demikian Tuhan itu menentukan manusia itu sejak dari mulanya, oh kamu masuk neraka, oh kamu masuk surga gitu? Bukan, ya. Karena Tuhan itu walaupun Dia memiliki pra-pengetahuan, ya, tetapi Allah bermaksud menyerahkan manusia itu kepada keputusannya sendiri. Jadi bukan gara-gara Tuhan. Ya, walaupun Dia tahu apa yang akan terjadi. Bapak Gereja Irenaeus mengatakan manusia itu berakal budi. Dan karena ia adalah citra Allah, diciptakan dalam kebebasan, maka ia adalah Tuan atas tingkah lakunya. Jadi dengan demikian janganlah kita mengira bahwa pra-pengetahuan Allah akan menjadi pra-penentuannya. Jadi Tuhan Yesus ini kan tahu kalau Yudas Iskariot itu bakal mengkhianati Dia. Tapi bukan berarti itu ditentukan oleh Tuhan. Karena manusia itu menjadi tuan atas tingkah lakunya sendiri. Hanya saja karena Tuhan itu maha tahu, maka Dia mengetahui apa yang akan terjadi pada orang itu. Nah, jadi kita tidak boleh mencampur adukan pra-pengetahuan Allah dengan pra-penentuannya. Karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas manusia. Jadi seperti ini juga. Dia menubuatkan orang kaya itu masuk Hades. Tapi bukan berarti
Tuhan menentukan orang kaya itu masuk Hades, enggak, ya. Karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas pribadi, lepas pribadi dari masing-masing manusia itu. Prapengetahuan Allah tidaklah mencakup unsur determinisme. Allah tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu sesuai kehendak dan kebijaksanaannya sendiri. Dengan kata lain, Allah itu bukan tawanan dari pra-pengetahuannya sendiri, ya. Jadi kalau kita memandang apa yang ditulis dalam Lukas pasal 16 ini adalah suatu kisah yang satiris sekali, ya, dari pra-pengetahuannya. Tuhan Yesus menceritakan kisah hidup seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya itu berpakaian ungu seperti pakaian yang dikenakan raja-raja dan imam besar, ya. Dan betul, kitab Taurat itu menulis dalam Keluaran 28 ayat 5, untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda. Jadi Anda lihat di sini. Warna ungu merujuk kepada pakaian dari imam. Nah, masalahnya sekarang, imam siapa nih yang sedang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 itu? Jadi di sini Tuhan Yesus menceritakan kisah yang hidup tentang orang kaya dan yang miskin. Dan orang kaya itu berpakaian ungu seperti pakaian yang dikenakan oleh raja-raja dan imam besar. Ini luar biasa sekali. Dan ungu itu bahkan menjadi warna bagi pembesar, warna bagi para raja. Misalnya ditulis dalam Kidung Agung 3 ayat 10, tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu. Nah, singgasananya dari Salomo itu berwarna ungu. Jadi warna ungu itu adalah warna keagungan, ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah menunjukkan posisi dari orang-orang tertentu, ya. Jadi apakah yang berpakaian ungu, ya, itu adalah Herodes ataukah imam besar? Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan beberapa poin-poin tertentu, maka orang yang berpakaian ungu ini adalah imam besar. Jadi sekarang Tuhan Yesus itu bicara tentang siapa sih, gitu, yang hidup sejaman dengan Yesus waktu itu. Nah, ya, sekarang kita akan bicara mengenai imam besar Hanas atau Hanan. Nah, Hanas ini karena diyunanikan, maka ada akhiran S karena Hanan ini adalah seorang laki-laki. Jadi nama Ibraninya itu adalah Hanan atau Hananya, yang artinya anugerah dari Allah. Dia adalah seorang imam besar Yahudi, ya, yang pertama kali mengadili Yesus Kristus. Jadi itu ditulis dalam Lukas pasal 3 ayat 2, Yohanes 18 ayat 13, Kisah 4 ayat 6. Nah, dan betul-betul, ya, Alkitab menyatakan Lukas pasal 3 ini, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Kenapa di sini ada seolah-olah ada dua imam besar, yaitu Hanas dan Kayafas, ya. Hanas adalah imam besar yang sudah menjabat, dan karena dia itu memiliki suatu kedudukan yang sangat terhormat, maka dia tetap disebut sebagai imam besar. Nah, sedangkan Kayafas ini adalah menantunya, ya, yang merupakan imam besar yang incas saat itu. Ya, ini seperti juga di Amerika, kan? Presiden Amerika itu nggak ada yang disebut dengan mantan presiden. Semuanya disebut dengan Mr. Presiden. Jadi kalau misalnya ada George Bush Junior duduk sama Obama dan duduk sama Donald Trump, duduk sama Joe Biden. Nah, 4 orang ini di Amerika itu disebut semuanya itu dengan Mr. Presiden. Ya. Jadi sama juga dengan Hanas ini. Dia tetap disebut sebagai
imam besar, walaupun yang incas kala itu adalah menurun ke menantunya yaitu Kayafas. Nah, Hanas ini ya, atau ditulis dalam beberapa kitab sejarah itu Ananos, dia adalah putra Set yang diangkat menjadi imam besar pada tahun 6 Masehi dan kemudian dipecat pada tahun 15 Masehi. Namun Hanas masih disebut imam besar sesudah tahun 15 Masehi. Nah, ini luar biasa sekali. Persis seperti apa yang ditulis dalam Lukas pasal 16 tadi. Bahwa Hanas ini memiliki 5 putra yang menjadi imam besar. Ya, jadi putra-putranya itu masing-masing pernah menjadi imam-imam besar. Dan Kayafas menantunya itu menjadi imam besar kala itu. Ya. Jadi Yohanes 18 ayat 13 itu menuliskan demikian. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas karena Hanas adalah mertua Kayafas pada tahun itu menjadi imam besar. Jadi si Kayafas ini pada tahun itu menjadi imam besar, ya. Sebagai ini kayaknya satu gelar turun-temurun bagi keluarga itu. Jadi keluarga ini sangat terhormat, ya. Nah, Anda lihat di sini, pada sidang pengadilan yang mengadili Yesus, Hanas melakukan penyelidikan pendahuluan sebelum pengadilan resmi yang dikepalai oleh Kayafas. Karena Kayafas adalah imam besar yang incas. Yohanes pasal 18. Lukas 3 ayat 2 mengatakan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, nah ya, yang sangat mungkin berarti bahwa walaupun pemerintah Romawi mengakui Kayafas sebagai imam besar resmi, namun Hanas karena pengaruh pribadinya, ya, mengambil bagian sesuai kekuasaannya yang secara praktis, maka ia juga turut, ya, memeriksa kasusnya Tuhan Yesus itu, ya. Anda lihat di sini, Hanas tadi secara historis ditulis memiliki 5 anak laki-laki, ya. Dan di sini Lukas 16 ayat 28, orang kaya tadi mengatakan, sebab masih ada 5 orang, saudaraku. Jadi kira-kira Anda bisa berpikir siapakah orang kaya yang sedang di Hades itu? Siapa? Kayafas, bukan? Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus bicara tentang Kayafas. Wow. Dengan detail-detail seperti ini merupakan suatu kisah sindiran satiris bahkan nubuat. Dan yang menubuatkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kayafas adalah nama Helenistiknya. Nama Ibraninya adalah Yosef ben Kayafa. Nah, jadi imam besar Yusuf yang bergelar Kayafas ini, ya, itu ditulis dalam kitab sejarah The Antiquities of the Jew, ya, buku 18, ya. Dan ini nanti Anda juga bisa membacanya. Dan Kayafas ini bertugas sebagai imam besar pada tahun 18 Masehi sampai tahun 36 Masehi. Nah, Kayafas ini diangkat oleh Prokurator Valerius Gratus. Nah, ini juga dicatat dalam kitab sejarahnya Josephus. Nah, kita itu belajar banyak di sini, ya. Bukan hanya belajar mengenai antropologi budaya, tetapi juga belajar tentang historis atau sejarah, ya. Dan itu ditulis dalam Antiquities of the Jew, tulisan dari Josephus. Nah, dan ini ada kaitannya dengan Alkitab kita, klop gitu, bahwa Kayafas menjabat imam agung pada saat tampilnya Yohanes Pembaptis pada Lukas 3 ayat 2. Nah, Yusuf ben Kayafa ini, Yosef ben Kayafa ini adalah menantu dari Hanas, Yohanes 18 ayat 13. Nah,
Jadi keduanya ini bekerja sama dalam mengadili Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau Anda melihat kenapa Yesus dalam Lukas pasal 16 itu secara khusus menyebut jubahnya. Kenapa? Ini pasti bukan main-main. Ini pasti ada maksudnya. Pasti ada yang terjadi dengan jubah itu nanti. Ya. Dan juga orang kaya itu memiliki 5 saudara laki-laki. Nah, sejarah Yahudi itu juga menyatakan dalam Antiquities of the Jew, tulisan dari Josephus ini, bahwa dilaporkan si Hanas ini terbukti orang yang sangat beruntung karena dia memiliki 5 orang anak laki-laki yang semuanya pernah menjabat sebagai imam besar kepada Allah. Dan dia sendiri sebelumnya telah menikmati kehormatan tersebut untuk waktu yang lama, yang tidak pernah terjadi pada imam besar kita yang lainnya. Bisa dikonfirmasi dengan sejarah apa yang ditulis dalam Alkitab dari sabda Tuhan Yesus, bahwa memang Hanas ini memiliki 5 orang anak laki-laki, dan itu menjadi saudara bagi Kayafas yang menjadi menantu dari Hanas. Ya. Dan Anda nanti bisa ngecek, ya, jangan asal saya ngomong terus Anda percaya. Sekarang itu teknologi informasi itu luar biasa. Anda bisa melihat Antiquities of the Jew, ya, di buku 20 di sini, di chapter 9, ada menuliskan bahwa imam besar Hanas memiliki 5 putra. Nanti Anda bisa cari ya. Terus Kayafas itu menantu Hanas yang menjadi imam besar. Itu ada di Antiquities of the Jew, buku ke-18, chapter yang keempat. Ada ya. Dan ini berhubungan sekali dengan Lukas pasal 16 tadi. Nah, maka ya, kisah ini menjadi satu kisah satiris dari pra-pengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia mengatakan ada seorang kaya. Iya, ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Kenapa selalu berpakaian jubah ungu? Karena dia adalah imam besar dan berpakaian lenan halus. Ya. Setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Nah, kenapa Tuhan Yesus sengaja khusus menyebut tentang jubah ungu ini? Apa yang terjadi pada jubah ungu di waktu yang kemudian? Ya, luar biasa, Allah yang inkarnasi itu sudah menubuatkan tentang apa yang terjadi pada jubah ungu itu. Ya. Yaitu sesuatu yang dilakukan secara fenomenal oleh Kayafas dalam pengadilan kepada Tuhan Yesus. Bahwa Kayafas, seorang imam, yang mengoyakkan jubahnya pada pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ditulis dalam Matius pasal 26 ayat 58 sampai 66. Saya bacakan ya. Kalau Anda tahu ini, hati Anda akan bergetar. Ternyata ini bukan perumpamaan biasa ya. Ini suatu nubuat ya. Lalu imam besar itu berdiri berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini kepada engkau?" Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu padanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu, apa yang dilakukan? Mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kalian?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Ya. Jadi Anda lihat di sini, ia mengoyakkan pakaiannya. Pakaian apa? Pakaian keimamannya itu. Ya,
Bukankah ini sudah disindir oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 ayat 19. Jadi betul-betul ini bicara tentang Kayafas yang berbuat sesuatu terhadap jubah ungunya itu, bukan? Wow, nubuat. Kemudian dalam Markus 14 ayat 60 sampai 64 ya, ditulis Kayafas adalah orang yang mengoyakkan jubahnya itu. Saya baca juga ya, karena ini membuat saya bergetar. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang, bertanya kepada Yesus katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi berkata, nah ini pertanyaannya itu menggiring. Ya, karena Yesus itu coba-coba dicari-cari kesalahannya itu nggak ketemu gitu. Jadi gimana caranya Yesus itu dapat dihukum mati? Maka si Kayafas ini cari cara supaya Yesus itu dapat didelik Hilul Hashem, menghujat Tuhan. Maka pertanyaannya itu menggiring. Ya, menggiringnya gimana? Apakah engkau Mesias, putra dari yang terpuji? Nah, kata putra dari yang terpuji itu untuk menyebut Yud-He-Vav-He. Orang Yahudi kan nggak berani menyebut Yud-He-Vav-He 4 huruf itu. Jadi yang terpuji, dikatakan yang terpuji ini itu merujuk kepada Tuhan, ya, Yud-He-Vav-He, Adonai. Maka ketika itu Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka, ya perhatikan di sini, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Dia berkata, berteriak, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Ya, deliknya hujatan kepada Allah. Jadi deliknya adalah Hilul Hashem. Bagaimana pendapat kalian? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Salibkan dia, salibkan dia. Nah, Anda bisa membayangkan orang-orang yang mengikuti persidangan itu ada banyak sekali kan. Dan mereka semuanya menjadi saksi ketika Yesus mengatakan akulah dia. Nah, kata akulah dia ini ya bukan perkataan biasa. Dalam Alkitab bahasa asli Yunani dituliskan dengan ego eimi. Nah, kata ego eimi dalam Septuaginta itu untuk menerjemahkan anihu. Ya, biasanya digunakan dalam kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya yang kemudian itu merujuk kepada Yud-He-Vav-He, Adonai. Jadi di sini ketika Yesus menggunakan frase anihu atau ego eimi, ini dengan sendirinya Yesus mengatakan bahwa dia adalah Yod-He-Vav-He itu, ya. Nah, Anda lihat di sini si imam besar itu, ya, itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita saksi lagi? Perlu saksi lagi. Kalian semua yang tinggal, yang ikut dalam pengadilan ini, kalian semua sudah jadi saksi. Dan saksi itu lebih dari satu. Nah, sistem pengadilan orang Yahudi itu, saksi itu harus lebih dari satu. Kalau saksinya cuma satu, nggak cukup. Ya. Saksi harus lebih dari satu. Satu saksi bukan saksi. Ya. Nullus testis, unus testis, nullus testis. Ya. Satu saksi bukan saksi. Tapi sekarang saksinya banyak. Dan Yesus mengatakan dirinya adalah ego eimi. Nah, di dalam pengadilan imam besar Kayafas itu, ya, atas keinginannya sendiri meminta agar Yesus itu mengatakan pada sidang itu kalau dia adalah Mesias, anak Allah. Dan ini diistilahkan dengan yang terpuji sebagai pengganti dari nama Yud-He-Vav-He tadi. Ya, jadi akulah dia, ego eimi, anihu. Ini ya, menurut orang Ibrani itu hanya diucapkan oleh Tuhan saja. Sebagaimana ini ditulis dalam kitab-kitab Yesaya. Anihu,
ego eimi. Ya. Jadi ini dianggap sebagai penghujatan karena Yesus mengaku dirinya adalah Yod-He-Vav-He. Nah, ketika si Kayafas itu mendengar, perlukah kita saksi lagi? Kalian semua sebanyak ini menjadi saksi bagi Yesus yang telah menghujat Tuhan. Dan semua yang ada di pengadilan itu menjadi saksi bahwa Yesus menghujat Tuhan. Ya, mereka tidak paham bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau dia adalah Allah itu sendiri, masa didelik sebagai Hilul Hashem. Ya, jadi semua menjadi saksi yang hadir di pengadilan itu, memenuhi hukum dui ganda saksi. Ya, yang dimana di Indonesia pun itu juga tidak memperbolehkan adanya satu saksi saja. KPK kalau nangkep koruptor itu kan harus ada 2 alat bukti yang cukup. Kalau cuma 1 alat bukti nggak cukup, ya, bukan saksi. Harus lebih dari 1. Itu yang namanya hukum dui ganda saksi seperti yang ditulis dalam kitab Torah Ulangan 19 ayat 15. Ya, jadi apa yang dikatakan dalam pengadilan itu? Yesus menyatakan dirinya sebagai ego eimi, anihu, ya. Dan ini ucapan kealahan. Wah, langsung, ya. Ini menjadi suatu novum baru. Ya. Suatu bukti delik yang baru. Ya, bukti yang baru yang ditemukan di pengadilan itu, yang dimana Yesus harus dihukum mati karena dia mengaku sebagai Allah, dan itu merupakan Hilul Hashem. Ya, anihu itu adalah Hilul Hashem. Yesus menghujat sang nama. Nah, pada kesempatan di pengadilan itu Yesus mengatakan anihu atau ego eimi bahasa Yunaninya. Rasul Yohanes itu mencatat 7 seri yang mencatat akulah dia, anihu, ego eimi. Dan ada 7 seri. Yang pertama, akulah roti hidup, ego eimi ho artos tes zois. Ya. Anohi hu lechem hachaim. Ya, yang pertama. Yang kedua, akulah terang dunia. Ya, ada lagi ego eimi. Ego eimi topos. Tukusmu. Anior haulam. Yang ketiga, akulah pintu. Ego eimi hetura. Anohi hasyar. Kemudian yang keempat, akulah gembala yang baik. Ego eimi hopoimen hokalos. Atau anohi hu haroe hatov. Yohanes 10 ayat 11. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Ego eimi he anastasis kai hesoi. Ya. Anohi hatekuma ve hachaim. Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego eimi he hodos kai he aliteia kai hesoi. Ya. Anohi haderek ve haemet ve hachaim. Yang ketujuh, terakhir, akulah pokok anggur yang benar, ego eimi, ampelos he alitini. Ya. Anohi hagefen haamitit. Nah, jadi sebenarnya Yesus itu sudah sering ngomong ego eimi atau anihu ini. Hanya saja ini tidak diucapkannya di suatu pengadilan, yang dimana dia didelik untuk dicari-cari kesalahannya. Nah, ketika dia mengucapkan ego eimi dalam suatu persidangan, kena deh. Maka Yesus dianggap sebagai seorang yang melanggar kekudusan nama Allah. Ya, jadi delik kepada Yesus ini adalah penghujatan sang nama, Hilul Hashem. Maka hasilnya apa? Orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan bahkan dalam kitab tradisi Yahudi dalam Berachot 19b ini menyatakan bahwa orang yang melakukan Hilul Hashem ini harus dipisahkan
diekskomunikasi, mendapatkan penghukuman. Nah, konsekuensi bagi pelanggar Hilul Hasyam ini, ya, sesuai dengan Imamat 24 ayat 15 ayat 16 menjadi dasar dari tradisi Yahudi yang menguraikan cukup rinci bagaimana menindak orang yang dituduh demikian, dan hukumannya adalah hukuman mati. Ya, Yesus dianggap Hilul Hasyam sehingga peserta ya yang mengikuti sidang di situ seluruhnya secara paduan suara kor berkata, salibkan dia, ditulis dalam Yohanes 19 ayat 6. Ya. Nah, jelas sekali Yesus bicara menubuatkan tentang apa yang terjadi pada si Kayafas itu. Dan sekarang lebih jelas lagi. Ya. Kayafas memiliki saudara laki-laki. Siapa? Jumlahnya berapa? 5. Ya. Dan mereka adalah putra-putra Hanas yang juga mereka adalah imam-imam besar yang memiliki dampak keselamatan bagi seluruh Israel. Jadi Anda lihat di sini. Kayafas ketika dia sengsara di Hades, dia berpikir, kenapa dia berpikir tentang 5 saudaranya itu. Nah, ini kan aneh. Ya. Seharusnya kalau dia sedang sengsara dan dia ingin orang lain diselamatkan, mestinya yang ingin ia selamatkan itu siapa? Anaknya atau istrinya. Ya. Tapi ini dia berpikir tentang saudara iparnya. Kenapa dia berpikir tentang saudara iparnya? Karena saudara-saudara iparnya ini memiliki dampak keimanan bagi seluruh Israel. Karena mereka adalah para imam-imam besar yang masih hidup. Sementara Kayafas ini sudah mati. Nah, supaya saudara-saudara 5 saudaranya ini, supaya dikasih tahu, supaya nanti mereka sadar bahwa ini loh Yesus, Allah inkarnasi, keselamatan ada di dalam dia. Jangan sengsara kayak aku. Hei saudara-saudaraku yang 5 itu, tolong kamu bicara kepada seluruh Israel dengan posisimu sebagai imam besar. Kamu harus memberitakan bahwa Allah itu sudah inkarnasi dan memberitakan keselamatan, dan itu kalian tolak dan bahkan dia menerima hukuman mati. Dia ingin membicarakan keselamatan melalui 5 saudara-saudaranya yang menjabat sebagai imam besar, bukan? Ya. Jadi ini ceritanya itu dalam banget. Kenapa si orang kaya itu tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan istrinya, tetapi justru memikirkan 5 saudaranya itu. Karena ke-5 saudaranya itu bicara mengenai keselamatan Israel. Nah, kalau bicara mengenai keselamatan Israel, pastilah istri dan anak-anaknya itu akan diselamatkan juga. Begitu bukan? Ya. Jadi kisah ini bukan sekedar kisah yang enteng gitu, enggak. Kisah ini sangat dalam sekali. Si Kayafas ini memiliki suatu hati nurani, pemikiran yang ke depan, pemikiran yang dia itu mengasihi orang-orang sebangsanya, orang-orang Israel ini. Ya. Jadi kita tahu sekarang Kayafas itu tahu kesaksian para nabi, kesaksian Musa juga tahu, tapi dia mengabaikan. Dia bahkan menjatuhkan hukuman mati itu kepada Yesus. Maka dia ingin mengoreksi kesalahan itu jangan diikuti oleh 5 saudaranya yang juga menjabat sebagai imam besar. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham? Tidak, ya. Tetapi jika ada seandainya ada orang yang mendengar kesaksian dari orang yang bangkit dari kematian, ya, pasti mereka akan mendengar deh, gitu. Tapi apa kata Abraham? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari kematian. Nah, kalau ini seandainya Kayafas itu kan tadi menjabat itu
itu sampai tahun 36 Masehi kan. Berarti setelah Yesus kan. Setelah Yesus naik ke surga, dan di tahun 36 ini berarti dia matinya itu lebih dari tahun 36 ini kan, ya. Nah, artinya mereka pun itu sudah melihat bahwa Yesus yang mereka salibkan ini sudah bangkit, bukan? Ya. Tetapi toh orang Yahudi tidak mau percaya pada Yesus yang bangkit dari kematian itu, bahkan menuduh itu orang lain mungkin mayatnya dicuri dan itu suatu cerita-cerita yang bohong, ya, nggak percaya ada orang mati dibangkitkan. Nah sekarang Kayafas menangisi itu, jangan sampai Israel keseluruhannya itu menjadi terhilang. Nah kalau sudah demikian, sekarang saya tanya, apakah kisah Lazarus dan orang kaya adalah perumpamaan? Betulkah ini perumpamaan? Tidak. Ya. Ini adalah nubuat. Ini adalah suatu majas yang satiris atau sindiran. Ya. Seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Sindiran kepada imam besar kala itu. Jikalau orang itu adalah Kayafas, maka siapa itu Lazarus? Ya, memang ada orang yang bernama Lazarus, yang Lazarus itu juga pernah dibangkitkan oleh Yesus, dan itu tidak membuat orang-orang Israel menjadi bertobat kan? Nah, jadi nama Lazarus mungkin memang ada orang miskin di situ namanya Lazarus juga bisa, ya. Jadi nama Lazarus itu adalah nama Helenistik, nama Yunani. Ya, kemungkinan bahasa Ibraninya itu adalah Eleazar atau Eliezer atau Leazer yang artinya adalah Allah penolongku. Jadi demikianlah Lazarus dan orang kaya itu bukan sekedar kisah mengenai perumpamaan. Nah, ini adalah suatu kisah satiris, majas sindiran, bahkan suatu nubuat. Mungkin memang Lazarus betul-betul nama dari seorang miskin yang sering duduk dekat-dekat dari rumah orang kaya itu, dan bahkan anjing-anjing menjilati borok-boroknya, dan orang kaya itu tidak menaruh belas kasihan, tidak menaruh sedekahnya, dan kemudian terjadi suatu paradoks yang dimana si Lazarus ini hidup bersama dengan Bapak Abraham yang dipisahkan dengan jurang terpisah dari Kayafas, orang kaya itu, yang sedang menderita di Hades. Demikian pemaparan saya, kiranya ini menjadi satu berkat bagi kita, dan pemahaman ini dapat dipahami